Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai Microsoft Excel. Ini gimana sih, Kal? Ini dijumlah kali ya? Coba 123 ditambah 215 tambah 807. Berapa totalnya? Kok kalian pakai begini sih? Ih, terus pakai apa? Pakai Microsoft Excel dong. Gimana? Yang kayak apa? Nih, simak ya videonya ya. Siap. Halo semuanya, kami dari kelompok 4 tingkat 1D. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara menggunakan rumus atau fungsi sum, average, max, min, dan count di Microsoft Excel. Oke, kita mulai saja. Di sini sudah saya siapkan beberapa nilai. Kita akan coba nanti untuk menghitung bagaimana hasil dari fungsi sum, bagaimana hasil dari fungsi average, dan seterusnya. Oke, kita mulai dari rumus yang pertama yaitu sum. Sum digunakan untuk menjumlahkan deretan data yang ada. Contoh ya, kita akan menjumlahkan dari nilai 1 sampai nilai 5. Maka cara penulisannya adalah sama dengan, kemudian sum, ini boleh huruf besar, boleh huruf kecil ya. Kemudian kurung buka. Nah, cara penulisan yang standar dari fungsi sum adalah sum sama dengan sum kurung buka, lalu diikuti oleh angka-angka yang kita akan jumlahkan. Dan setiap angka yang kita jumlahkan dipisahkan oleh, ini panduannya kita lihat ada titik koma ya. Jadi pemisahnya adalah titik koma. Tapi pada komputer tertentu yang menggunakan regional setting bahasa Inggris, ini pemisahnya biasanya menggunakan koma. Jadi teman-teman harus lihat dulu apakah pemisahnya koma atau titik koma. Oke, kita lanjutkan. Untuk menjumlahkan nilai B2 sampai F2, kita bisa lakukan dengan dua cara, yaitu dengan cara yang standar seperti ini ya. B2 titik koma C2. Ini bisa diklik, bisa diketikkan ya. Titik komanya diketikkan, kemudian D2-nya kita klik, titik koma, kemudian klik E2, titik koma. Nah, kalau kita klik F2 tidak memungkinkan, jadi kita harus ketikkan. Kurung tutup. Lalu enter, hasilnya adalah ini. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, karena angka yang kita jumlahkan ini berada dalam satu baris, satu deret, tidak terhalang gitu ya. Jadi B2 sampai F2 tidak ada celah kosong, maka kita bisa menggunakan rank di sini ya. Kalau tadi kan B2 titik koma C2 titik koma D2 itu terlalu panjang. Bisa juga kita gunakan rank. Jadi setelah kita ketikkan kurung buka, maka bisa kita lanjutkan dengan blok dari B2 sampai F2. Maka nanti hasilnya di B2 titik 2 F2. Artinya B2 sampai F2. Kurung tutup. Enter. Sama kan hasilnya. Nah, untuk baris yang ada di bawahnya kita bisa lakukan copy rumus. Cara mengcopy rumus adalah tempatkan kursor di sel yang sudah kita beri rumus, lalu arahkan kursor yang putih ini ke sudut kanan bawah sel yang sudah diberi rumus sampai berubah menjadi plus warna hitam. Tadi kan putih seperti ini. Sekarang jadi warna hitam, lalu drag ke bawah. Maka nanti rumus akan tercopy dan angkanya pun akan keluar. Oke, seperti itu untuk penggunaan fungsi sum. Oke, kita lanjutkan dengan fungsi yang kedua yaitu average. Average digunakan untuk menghitung nilai rata-rata. Cara penggunaan rumusnya sama dengan sum. Oke, kita mulai. Cara menggunakan rumusnya adalah sama dengan average. Hati-hati penulisannya, jangan sampai salah. Sama dengan average. Kemudian diikuti oleh angka yang akan kita jumlahkan. Kalau kita mau menggunakan cara yang pertama, berarti B2 titik koma C2 titik koma D2 dan seterusnya. Tapi karena angkanya berada dalam satu deret tidak terpisah, maka bisa kita gunakan rank, yaitu average B2 titik 2 F2. Artinya B2 sampai F2. Kurung tutup. Enter. Kemudian berikutnya nilai max. Itu digunakan untuk menghitung nilai terbesar dari deretan data yang ada. Sama cara penggunaan rumusnya ya, hanya beda awalnya saja, sama dengan max. Kurung buka, karena angkanya berada dalam satu deret tidak terpisah, maka bisa kita blok jadi sebuah rank. Nilai maksimum dari angka yang ada di dalam deret ini adalah 90, maka nanti hasilnya harus 90. Nah, kemudian berikutnya fungsi atau rumus min digunakan untuk menentukan nilai terkecil dari suatu deret angka. Cara menggunakan rumusnya sama dengan min, kurung buka, diikuti oleh rank atau sel yang akan kita tentukan nilai terkecilnya. B2 sampai F2. Enter. Nilai terkecilnya di antara deretan angka ini adalah 60. Nah, fungsi berikutnya adalah count. Count digunakan untuk menghitung jumlah data atau banyaknya data.
Beda dengan sum, kalau sum tadi kan menghitungnya 80 tambah 75 tambah 60 dan seterusnya, hasilnya ini. Tapi kalau count digunakan untuk menghitung jumlah atau banyaknya data. Contoh, data ini dianggap 1 data, 2 data, 3 data, sehingga dari sini sampai sini ada 5 data. Jadi kalau kita gunakan fungsi count, cara menggunakannya sama dengan count kurung buka, kemudian diikuti oleh rank dari mulai B2 sampai F2, kurung tutup, hasilnya adalah 5. Gitu ya. Nah, untuk ke bawahnya, rumus-rumus yang masih kosong atau sel yang masih kosong, bisa kita langsung isi dengan hasil copy rumusnya. Jadi karena ini rumusnya sudah jadi semua, maka kita bisa blok dari sini sampai sini, kita blok, lalu arahkan lagi kursor ke sudut kanan bawah sampai berubah jadi tanda plus warna hitam, lalu blok ke bawah. Drag ya. Nah, maka nanti hasilnya seperti ini. Jadi, kita copy rumusnya sekaligus. Nah, berikutnya, seandainya kita mau menghitung nilai-nilainya ke bawah, kalau ini kan menghitungnya ke samping ya, horizontal. Kalau ini kita hitungnya ke bawah. Jadi, jumlah nilai dari sini sampai sini. Maka, rumusnya sama, cara penulisan rumusnya hanya ranknya saja yang beda. Kalau kita mau menghitung jumlah, berarti sum sama dengan sum, kurung buka, diikuti oleh ranknya B2 sampai B6. Atau bisa juga B2, titik koma, B3, titik koma, B4, titik koma, B5, titik koma, B6. Bisa seperti itu. Tapi karena di sini deretan angkanya tidak terpisah, jadi tidak ada celah yang kosong, maka kita bisa gunakan rank. Enter, hasilnya itu rata-rata sama dengan average. Kurung buka, blok lagi, B2 sampai B6, kurung tutup, enter. Nilai terbesar sama dengan max, kurung buka, diikuti oleh B2 sampai B6, kurung tutup, enter. Itu hasilnya. Nilai terkecil sama dengan min, kurung buka, kemudian blok B2 sampai B6, kurung tutup, enter. Jumlah data sama dengan count, kurung buka, lalu blok dari B2 sampai B6 lagi, kemudian kurung tutup, enter. Jumlah datanya ada 5 data. Dari sini sampai sini ada 5 data. Dan rumus yang sebelah kanan yang masih kosong, bisa kita jumlahkan atau bisa kita berikan rumus sekaligus dengan cara blok semua rumus yang sudah kita buat tadi, lalu arahkan kursor mouse-nya ke sudut kanan bawah area yang diblok sampai berubah jadi tanda plus warna hitam, lalu kita drag ke pinggir. Inilah hasilnya. Oke, jadi saya ulang, untuk sum digunakan untuk menghitung jumlah, average rata-rata, max nilai terbesar, min nilai terkecil, count jumlah atau banyaknya data. Oke, saya kira cukup untuk pembahasan kali ini. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya.